Oke, kembali lagi Jepret Tim di DPI. Kemarin kita sempat menyinggung bagaimana Martinelli juga Anthony ya yang ya pasang surut lah sebenarnya. Nah, ini fokusnya ke Anthony nih. Kemarin sempat dibahas juga bagaimana perkembangan dari Anthony sendiri. Bahkan sekarang tuh ada kabar bahwa Anthony akan dipinjamkan atau dijual. Kalau dipinjamkan berarti ada sedikit rasa kepercayaan dari Erik ten Hag dengan potensi yang dimiliki oleh Anthony. Tapi sudah 2 musim nih. Kemudian kemarin juga dimainkan di menit-menit injury time. Masih percaya sama Anthony? Menurut kalian, Anthony kenapa sulit berkembang di Manchester United? Tidak seperti kemarin di Ajax, Mas Aryo? Kalau di Ajax mungkin gaya mainnya beda ya, dengan United beda. Maksudnya mereka lebih solid as a unit. Pakemnya jelas, sistemnya jelas. Jadi dia part of the system yang sudah jadi. Oke. Jadi ketika pressing dia kemana, teman-teman dekat, umpan-umpannya tuh jalan, crossing dia untuk ke kiri untuk ngerubah alur bola dari kanan ke kiri, itu jalan. Ada Ziyech, ada dia tuh kombinasinya tuh oke gitu. Sementara kalau di United kan harus gua akuin, apalagi di musim ini agak sedikit nggak kelihatan sistemnya apa yang mau dimainin sama Van Gaal. Di musim kemarin, Van Gaal. Ten Hag. Ten Hag. Retro juga loh. Di musim kemarin itu lebih jelas mereka tuh bukan build up dari bawah tapi counter attacking yang sangat bahaya. Itu kan salah satu keunggulan United di musim kemarin dan mereka selalu bisa menang lawan tim-tim gede bahkan dengan bermain counter. Itu menjadi kekuatan mereka. Sementara Anthony kan lebih banyak menyisir di sisi pinggir lapangan, lebih sering terisolate di pinggir lapangan. Gue nggak tahu apakah level dari Premier League dan juga Ajax yang kejauhan, di mana dia biasanya mungkin kalau dia menari-nari di pinggir lapangan Ajax tuh pressure-nya tuh nggak sebesar ketika dia tampil di United. Di United kayak kepercayaan diri dia hilang. Untuk berani penetrate ke dalam tuh kayak dia nggak berani. Padahal di Ajax tuh dia sering banget itu masuk ke dalam, ambil kaki kiri umpan ataupun nembak dari itu sama sekali nggak bisa keluar. Maju satu langkah dia bingung, balik lagi ke belakang. Maju satu langkah nggak berani masuk, balik lagi nggak keluar kualitas yang biasa dia tunjukin di Ajax. Makanya kenapa si Ten Hag merasa bahwa dia pernah berada di level tertinggi di Ajax, bahkan di Liga Championnya pun di level tertinggi juga dia mainnya cukup bagus gitu. Kenapa kok bisa hilang ininya? Makanya dia cukup yakin ini pemain harusnya bisa balik ke level ini. Cuman dia juga ngaku ketika ada masalah di luar sepak bolanya dia, ada masalah ketika di Brasil itu, pulang dari situ dia merasa he's a totally different person. Walaupun dari bulan Oktober dia udah balik lagi kan, setelah dia nggak tampil selama September kalau nggak salah. Oktober dia mulai main lagi, dia ngerasa kadar kepercayaan diri dia tuh hilang gitu untuk bisa ngelakuin apa yang biasa dia lakuin di Ajax ataupun di musim pertama bersama Manchester United. Jadi murni masalah psikologis kalau menurut gue ya, dari sisi kualitas dia kenapa hilang. Secara karena Porsi psikologis. besarnya dari faktor psikologis. Coach Karena itu setuju, diakuin Coach? juga sama Sebagai seorang pelatih itu Ten Hag. psikologis yang Gua membuat setuju. Anthony turun. Jadi ini orang kepalanya besar, sombong, merasa dibeli oleh MU karena dia siap dengan harga tinggi. Masuk ke MU dengan gayanya yang kayak gasing Fidget muter-muter spinner. itu, Iya. itu bikin fansnya enak karena dia nggak perform. Oke. Adalah pressure dari publik. Ternyata ekspektasi gue tidak seindah itu. Gue masuk, gue tidak perform, gue di-press sama publik. Disitulah mulai menurunnya percaya diri dia. Dan nggak naik-naik karena gue setuju sama Mario, dia punya kualitas. Dan bukan hanya di Ajax, di Champions League. Iya, Champions League. Kelihatan. Champions League kelihatan bahwa ini pemain bagus. Tapi kenapa enggak gol? Jadi kayak ada shock effect gitu. Dan dia belum recover. Memang 2 setengah tahun udah cukup lama lah. 1,5 tahun. 1,5. Itu udah cukup lama untuk dia perform. Dan kalau sana di loan, gue nggak kaget juga. Lu tunjukin aja lah. Karena dunia sepak bola ini kejam. Jelek Nggak tersingkir. ada lu temen atau lu orang baik atau apa. Lu jelek lu kesingkir, sesimpel itu. Oke. Kalau mental lu nggak kuat, ya lu nggak akan survive. Oke, Virgi, untuk membalikan perform dari Anthony dengan segala problematikanya, setujukah untuk di loan Iya. atau
kita lihat Parah dijual. dalam beberapa tahun terakhir memang flashy player memang susah ya, rada susah untuk perform di environment Man United. Dari zaman Di Maria, habis itu kita ketemu juga Pogba, Sancho dan lain-lain. One thing or the other itu nggak berhasil. Kita ketemu juga dengan Anthony yang dari awal memang itu tadi muter gasingnya itu kan yang jadi perhatian banyak orang. Tapi Pogba di awal masih bisa. Iya, kayak Anthony di awal. Kayak dia 3 pertandingan pertama kan selalu golin. Iya, termasuk ketika dia masuk lawan Arsenal itu. Pertandingan berikutnya cuma 1 gol. Iya. Abis itu sekarang outputnya dia musim ini cuma ada di pertandingan lawan Newport County itu, tim League 2. 1 gol 1 assist. Sisanya blank. 45 pertandingan di Premier League hanya berapa? 4 gol dan 2 assist sepanjang 2 tahun itu. Lu datang sebagai pembelian, salah satu dari pembelian ketiga pembelian termahal Man United of all time. Gaji dia 200.000 sekarang. 200.000 kalau gue lihat itu gajinya 10 kalinya ketika dia di Ajax. Mungkin itu tadi yang bikin besar kepala itu mulai masuk ke dia. Dia ngerasa dia on top of the world dan lain-lain, start dia bagus dan lain-lain. Tapi itu kasus yang menimpa dia pasti ada dampak, karena yang apa yang kita lihat di lapangan mungkin hanya setengah, mungkin hanya 40% dari apa yang pemain itu alami di luar. Kalau dia dipinjamkan, ya itu tadi kita lihat Sancho udah basically menjalani terapi, tapi tetap aja balik nggak perform. Sementara si Anthony dia punya kontrak kan hingga 2026-2027 dengan bilangan gaji yang 200.000 pound per pekan. It's a lot of money gitu. Tim mana yang akan siap nampung dia dengan gaji segitu? Atau Man United nombokin mayoritas gaji itu 60%, 70%. Karena kalau lu mau kasih klausul pembelian, kontraknya masih lama. Ini masih lama. Jadi dan menurut gua juga dia istilahnya ya dia akhirnya melanggar kepercayaan yang diberikan oleh pelatih kepada dia. Ten Hag percaya kepada dia, Ten Hag menjadikan dia his first really big signing, his ace signing, marquee playernya pertama. Ten Hag awalnya bisa, tapi kemudian nggak dipertahankan. Either itu environmentnya, either itu sistem, apapun nggak bekerja jadinya. Dan apa yang terjadi pertandingan Fulham kemarin ketika dimainkan pemain 19 tahun instead of Anthony, itu udah indication bahwa belum tersingkir, at least kesabarannya tuh udah mulai lo mau kapan lagi sih gua bertahan nyobain lo, kita lihat aja ke depannya. Nah, ini kan nanti malam lawan Nottingham Forest di FA Cup. Ya, MU juga butuh sesuatu ya, butuh gelar ya. Selain juga harus mengejar 4 besar di Premier League. Ini bakal menurunkan kekuatan tim, dan Anthony sendiri bakal jadi starting line up nggak kira-kira? Untuk menunjukkan kalau preview di luar sih bahkan nggak masukin dia di starting line up gitu. Cuman kan masalahnya kan banyak juga yang cedera kan. Bahkan Casemiro mungkin juga belum fit. Si Bruno juga katanya nggak bisa main. Doubtful ya? Iya, doubtful juga. Jadi cukup banyak juga pemain-pemain inti di luar yang selama ini cedera juga. Mason Mount masih cedera, Lisandro masih cedera, banyak pemain cedera. Maguire juga kena gangguan juga. Di depan juga Højlund masih belum bisa main. Siapa yang akan dimainin? Kan tadinya kan lawan Fulham kan juga gitu kan. Ketika Højlund nggak main, Rashford masuk ke depan, Garnacho kiri, harusnya Anthony dong di kanan, tapi yang dimainin malah Omari kan, pemain tadi Virgil bilang 19 tahun. Dan dia ternyata cukup perform juga kalau menurut gua lawan Fulham di awal-awal ya, di babak pertama dia bisa tampil lebih tenang dibandingkan Anthony gitu. Kalau Anthony kan berapa kali dimainin ketika lu sedang sedikit controlling the game, ketika Anthony masuk kontrol itu hilang. Banyak bola yang hilang, waktu yang hilang ketika bola itu ada di Anthony. Jadi gua rasa mungkin Ten Hag nggak afford to lose lagi seperti itu. Mereka jelas butuh kontrol lawan Forest. Forest ya tampil di kandang agak-agak nyebelin juga kalau mereka tampil di kandang. Bahkan di Piala FA juga sering nyingkirin United juga kan si Forest ya. Walaupun 11 pertandingan terakhir selalu menang United kalau kita bicara di kompetisi liga gitu. Ya kalau secara kualitas sih harusnya United tetap bisa diunggulkan. Tapi ya mungkin ya nggak akan mudah juga, butuh extra effort buat mereka lah. Kalau Coach sendiri punya pandangan lain, apakah nanti Anthony tetap ya dicadangkan lah? Nggak atau banyak memang pilihan. Nggak punya banyak pilihan. Nggak punya banyak Simple pilihan. itu. Jadi lu mau main sama Diallo lah, mau apalah sama aja 11-12. Karena terlalu banyak yang cedera. Dan ini kalau gue bilang sih lepas aja FA. Jadi turunin cadangan aja, menang kalah terserah. Lihat Arsenal main di FA sama Piala Ciki nggak? Enggak. Jadi mereka lebih banyak race-nya. Makanya mereka bisa perform di IPL. Nah, tadi sempat singgung soal bagaimana Anthony drop karena masalah
percaya diri. ya percaya diri dan sebagai seorang pelatih coach. Setuju akan lebih baik dipinjamkan atau dijual aja nih coach. Ya lihat performnya sampai akhir musim. Kalau nggak ada perkembangan ya dipinjemin lebih Pinjemin baik. aja. Ya. Tapi lu masih percaya coach bahwa si Anthony ini masih bisa untuk menemukan perform terbaiknya seperti dulu? Di MU, ya nggak tahu. Nggak ada yang tahu juga. Lu juga nggak tahu, Ten Hag juga nggak tahu, Ineos nggak tahu, nggak ada yang tahu. Nggak semudah itu ada semudah itu, adaptasi pemain-pemain ex Eredivisie ya. Iya. Ya kecuali lo emang superstar kayak Robben, kayak Stam, Van Nistelrooy, itu Van kan Persie, levelnya di atas. Bergkamp. Iya, itu kan levelnya emang big profile player lah ya. Jadi Iya. ketika mereka masuk, adaptasi secara mental tuh mereka udah siap. Sementara Anthony, kalau kita lihat perbandingan dia dibandingkan musim terbaiknya dia di Ajax, pemain-pemain lain yang ada di situ kan Sinistera, sekarang ada Ada di mana? Kudus. Enggak, Sinistera di Feyenoord, dari Feyenoord bukan Ajax. Iya, maksud gue pemain-pemain di Eredivisie. di Eredivisie Iya. yang di era dia terbaiknya tuh kan yang ada di 10 besar tuh Sinistera ada, Dusan Tadic, Kudus. Kudus masuk apa enggak ya? Alvarez. Lupa gua. Itu yang nggak semuanya bisa tampil bagus di timnya ketika mereka pindah ke klub gitu kan. Artinya kan tensionnya tuh beda ketika lo tampil di Premier League, apalagi di United. Makanya kenapa si Anthony nggak bisa? Dan Anthony itu sekali lagi bukan orang Belanda. Oke, dia baru main berapa tahun aja di Ajax, bukan dari akademi juga. Iya. Jadi dia tetap orang Brasil yang pernah numpang main di Ajax. Si Ajax. Jadi kembali lagi ke mentalnya. Kalau lu bilang emang Van Persie waktu dari Feyenoord ke Arsenal umur berapa tuh? 19, 20? Masih muda. Oke. Terus lihat Robben dan lain, karena mereka punya mental. Sekali lagi jangan lupa dia itu orang Brazil, bukan orang Belanda. Yes. Nah, kemarin kita sempat menyinggung di DP sebelumnya tentang Anthony dan Martinelli yang merupakan salah satu winger yang berpotensial ya menjadi yang terbaik. Tapi kalau menurut kalian, siapa winger yang terbaik di Premier League sampai saat ini? Winger. Ya, kalau dibandingin Martinelli, Anthony, lebih baik semua pasti percaya Iya. Martinelli yang paling Anthony, di atas ya iyalah. Anthony ya. Iya. Tapi Iyalah. dilepasnya Banyak Anthony Jauh di lah. bawah Nggak- daftar. jauh. Gak usah Anthony, Madueke lebih bagus. Mungkin Anthony 11-12 sama Mudryk. Oke, nah selain dua nama tadi, kira-kira siapa yang terbaik? Nah ini dia perbandingan head to head Anthony dan Martinelli. Iya, jauh banget Come on, ini. bro. Jauh Jangan banget tolong ya. lah, ini jauh lah. Lu bandinginnya sama Mudryk baru. Bandingin sama Martinelli, nggak make sense lah. Oke, ini Itu dari starter aja udah beda. Walaupun Udah gue starter bilang 11. Martinelli nggak bagus-bagus amat mainnya musim ini. Jauh loh. Martinelli nggak bagus-bagus amat ya. Nggak. Akan prospek menjadi yang terbaik nggak coach kira-kira? Martinelli dari sisi bakat pas-pasan, tapi etos kerjanya, prinsipnya, disiplinnya itu bagus banget. Oke. Makanya dia bisa berkembang. Walaupun sama-sama Brasil ya. Walaupun sama-sama berhasil. Beda banget. Beda. Makanya kalau lihat, mungkin kalau dari sisi bakat ya, Iya. Anthony lebih berbakat. iya, iya. daripada Anthony lebih bakat. Martinelli, ya. Secara etos kerja, Martinelli Martinelli. itu first touch-nya aja amburadul. Lu kalau lihat Anthony 3 tahun yang Martinelli 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu banding sekarang jauh. Tapi ya karena itu attitude Iya. attitude Martin itu luar biasa. Konsisten mainnya gitu aja. Iya. Lurus. Dan etos kerjanya luar biasa. Tapi hanya dengan kerja keras lu nggak akan bisa sampai level tinggi. Lu butuh bakat, kerja keras kayak ya Messi, Ronaldo. Wah, itu itu. adalah bakat dan kerja keras. Kombinasi. Sampai selevel itu. Iya. Nah, Martinelli kerja keras doang, bakatnya nggak ada. Bakatnya nggak ada. Kalau Anthony kerja keras enggak, bakatnya ngandelin bakat ya nggak kelihatan. Mas better Anthony dong berarti kalau secara bakat ada tapi tinggal etos kerjanya di-push aja gitu. Ya justru itu yang susah. Justru itu yang susah. Karena kalau lu emang born males ya udah males lu. Kelihatan ya, so far Anthony malas untuk menunjukkan etos kerja seperti itu enggak juga kan? Iya. Gimana ya? Enggak sih, kalau kita lihat perbedaannya jauh ya Martinelli sama, maksudnya itu tadi dari work rate, dari kemauan mereka beat the first man. Kalau kita lihat ketika bola nyampe Anthony itu pasti dia either shift ke kiri yang benar-benar momentum timnya tuh mati di dia. Oke. Dia nggak berani terobosan lewat sisi luar, beda dengan Martinelli, apalagi ketika Arsenal masih main very direct seperti tahun lalu. Ketika Arsenal main di transisi itu kelihatan banget Martinelli cocok Berguna dengan banget. gaya itu, Iya, berguna iya, karena iya, emang iya. power, karena emang apa yang dia punya dan apa yang tim perlukan itu klop
Nah, ini kita lihat sejauh ini apa yang Anthony punya dan apa yang Anthony bisa tawarkan dengan apa yang Man United punya dan apa yang Man United perlukan tuh ada disjoint jauh banget, dan Ten Hag juga pasti mengambil kesimpulan itu nggak hanya dari lihat performa di dalam lapangan, karena itu kan Ten Hag udah tahu dari tahun lalu, dari beberapa tahun melatih Ajax dia udah tahu Anthony peaknya seperti apa, capability-nya seperti apa. Tapi apa yang dia tunjukin ini tuh very different dengan apa yang dia lihat dulu. Nah itu dia pertanyaannya, apakah dia masih punya faith ke Anthony apa enggak, ya itu mungkin Ten Hag pasti tahu. Dan Ten Hag pasti akan udah ngomongin itu ke Ineos, apakah nanti Anthony akan dipinjamkan ke tim Ineos lainnya, di Nice misalnya di Liga Prancis, itu kita akan lihat nanti. Tapi for now ya dia bukan jawaban dari apa yang Ten Hag perlukan sekarang. Itu dia pembahasan perbandingan Martinelli dan juga Anthony, MU dan Arsenal ya. Tapi ini ada pertanyaan terakhir. Siapa winger favorit kalian di Arsenal dan MU? Kalau gue sih Robert Pires sama Ronaldo kali ya. Dari Firzi. Winger tuh susah sih. Kalau lo bilang Zaman wingback dulu. itu bisa jadi winger juga. 4-4-2, dua di kanannya bisa jadi Iya. winger juga. Sekarang lo bicara 4-4-3, yang dua di atas jadi yang dianggap winger. Iya. Ya Bebas. mungkin classic winger kali. Apa Ya, nih maksud classic lo winger, kayak gitu yang zaman dulu ya? Kalau dari antara itu paling Giggs ya, yang benar-benar Giggs. seperti seorang winger ya. Darren Anderton. Giggs Darren dari Anderton. MU, Arsenal. McManaman. Iya, Bisa McManaman juga. itu classic winger, Madrid iya juga, bisa. kalau- Ya, dia tanya MU sama Arsenal doang. Iya. MU Arsenal. Kalau Arsenal ya zamannya Ljungberg Pires itu lah, name it aja yang pemain sampingnya Overmars. itu. Overmars bisa. boleh. Iya. Enggak lah, Overmars lari doang. Lari, iya. Oke, Mas Aryo. Saka lah. Taruh lu coach. Oh, oke, oke Saka tinggal MU. Kan Chelsea sekali kalau Kan MU. Chelsea dulu gue suka juga. Pure winner, Winger. winger banget Pure sih. winger. Pure winger. Ya Beckham juga termasuk winger kan di Iya, awal Beckham. kan. Umpan-umpannya kalau di MU ya Beckham lah kalau gue sih. Beckham. Pure winger yang bisa umpannya gila. Kalau di MU Beckham. Beckham. Kalau di Arsenal Bergkamp sama Van Persie itu awalnya winger. Beckham apa versi? Bergkamp. Beckham. Bergkamp itu dari kanan sama Cruyff digeser ke tengah. ya, Ya, di Ajax. Yes. Terus Van Persie itu awalnya winger kiri. Oke. Sama kayak Van Bronckhorst. Awalnya winger kiri Winston Bogarde. Bogarde awalnya winger kiri digeser jadi wingback. Wingback. Arthur Newman. Banyak yang dari winger. Tapi lu punya ada favorit kan kira-kira? Gue. Iya. Pemain tahu namanya Choi Laling, pemain Ajax sama Simon Tamata. Arsenal coach. Winger kiri Sama dan winger MU. kanan. Nah kalau lu tanya favorit gue, kalau Arsenal, Bujuin Zenden. Zenden. Zenden nggak bagus untuk gue. Untuk Arsenal wingernya siapa ya? Enggak, gue sih suka Saka, Saka. bukan Saka. MU. Cazorla juga jatuhnya bisa winger. MU winger ya lebih ke Beckham sih. Beckham ya? Iya. Ya, Kalau kelas kalau ya. winger ya. Crossing bagus, tendangan bebas bagus. Lumayan lah, bagus lah. Oke. Kira-kira Jebret Team punya pilihan siapa kira-kira the best wingers klasik ya di era Arsenal maupun di Manchester United? Oh, Robbie Pires ada nih. Orang mana tahu George Armstrong, John Redford gimana namanya? Ini ilmu pelajaran buat Jebret Team yang tidak tahu. Freddie MU tadi siapa? Ljungberg. Paling tahu peringkat Ljungberg doang. George peringkatnya Best. itu 1 2 3 4. Satu itu Yang satu bikin peringkat peringkat 1 2 3 4 4 pilihan. Oh, coba. MU-nya tadi siapa aja? Beckham. Coba MU Giggs tadi yang belum pertama. sempat kelihat. Ada George Best. Oh iya, George Best. Giggs, Ronaldo Beckham. Oh iya, ada gua. Steve Cope. Ryan Giggs, Firzi dari Ryan Giggs. Steve Coppel lagi. Oke, sudah. Pelatih doang gitu. Dari 5 tadi? Enggak ada. Beckham Kalau kalau gue gua. sudah Ya udah, tadi. Giggs. Tadi dari Iya. 5 itu ada gue semua. Ya Giggs bagus juga. Giggs. Beckham boleh. Giggs kiri, Beckham kanan lah. Yes. Kira-kira Jebret Team favoritnya siapa? Silakan komen di bawah dan jangan kemana-mana, DP akan kembali setelah yang satu ini.